Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Baik teman-teman sekalian, perkenalkan saya Al-Mutakin. Pada sore hari ini insyaallah akan presentasikan tentang tugas mata kuliah Edupreneur yang dibimbing oleh Bapak Dr. Muhammad Arfan Muammar MPDI. Alhamdulillah, pada sore ini kami ingin menyampaikan bisnis plan tentang bimbingan tahsin dan tahfiz online Al-Mansur. Langsung saja, bimbingan tahsin dan tahfiz online Al-Mansur ya. A. Urgensi pendirian usaha. Komunitas pecinta Al-Quran terus bermunculan. Umumnya mereka mengajak masyarakat agar bisa cepat menghafal Al-Quran. Caranya bermacam-macam, baik tatap muka, secara langsung atau lewat media lain alias online. Seolah tak tergilas oleh perkembangan teknologi, dari hari ke hari banyak komunitas yang mengembangkan tahfiz online. Tahfiz online merupakan salah satu program yang memfasilitasi siapa saja yang ingin menghafal Al-Quran, tetapi terkendala oleh kesibukan jarak dan waktu. Tahsin dan tahfiz Al-Mansur memiliki metode yang mudah diterima oleh semua kalangan. Adapun waktu belajar disesuaikan dengan peserta, baik anak-anak, remaja maupun orang tua, dengan program-program yang disusun disesuaikan dengan kemampuan dan keinginan peserta. Bimbingan tahfiz online ini cukup memiliki metode yang bimbingan tahfiz online ini cukup berbeda dengan sekolah formal. Di tahfiz online, sama santri diharuskan saling mengenal, termasuk para pengajarnya. Selain itu, para santri memiliki target menyetor hafalan di awal waktu atau dikenal dengan istilah lintasan awal, yakni pada pukul 3 WIB. Rasakan kenikmatannya menyetor hafalan di awal waktu. Yang terpenting, nilai adab adalah yang utama, karena tahfiz online sangat mengedepankan adab sebelum ilmu. Lalu bagaimana proses menghafalnya? Untuk jenis mushaf, para santri disarankan untuk menggunakan mushaf Utsmani atau qiraah Imam Hashim Al-Hafiz yang terdiri dari 15 baris per halaman. Kemudian halaman akan dimulai dari juz yang dipilih, 1 atau 30. Para santri dan dianjurkan untuk memilih juz 30, akan dibentuk grup halaqah untuk memudahkan proses menghafal. Ada pula halaqah kecil tempat setoran hafalan para santri. Setiap halaqah kecil diamanai seorang musyrif atau musyrifah yang bertugas menyimak mengoreksi hafalan santri. Sementara halaqah besar, tempat berkumpulnya semua santri dari berbagai halaqah kecil untuk saling bertegur sapa, memberikan motivasi dan juga pusat informasi. Dari segi kuantitas dan waktu, para santri target minimal setoran hafalan 1 baris dan maksimal 1 halaman per hari. Setoran dimulai pukul 3 pagi sampai dengan jam 10 malam. Untuk mekanisme hafalan, setoran hafalan menggunakan voice note WhatsApp dengan format juz, halaman, baris, nama. Contoh, juz 30, halaman 582, ayat ke-15 atas nama fulan. Salah satu kendala terbesar para penghafal Al-Quran adalah mudah lupa. Maka komunitas ini mewajibkan para santri untuk murojaah atau mengulang hafalan. Murojaah pekanan dilakukan setiap hari Sabtu dan Ahad, yang dilakukan berpasangan sama santri di dalam halaqah kecil. Ada pula imtihan atau ujian pekanan. Setiap pekan akan diadakan ujian berupa lisan dan tulisan. Nilai adab dan keaktifan merupakan prioritas penilaian yang utama. Persyaratan untuk menghafal di komunitas ini hampir sama dengan komunitas tahfidz pada umumnya. Misalkan meluruskan niat, menghafal hanya untuk Allah Ta'ala, menyiapkan tenaga, pikiran, waktu, dan juga penunjang lainnya. Selain itu diperlukan dukungan keluarga. Hal tak kalah penting pastinya adalah koneksi internet. Para santri juga diminta untuk berjamaah dalam proses menghafal. Munculnya program menghafal Al-Quran secara online merupakan hikmah dari peristiwa pandemi COVID-19 yang menyerang seluruh dunia, hingga terbatasnya ruang dan waktu belajar secara tatap muka. Ternyata di era milenial dan kemajuan digital merupakan sebuah kebutuhan dan terobosan baru dalam proses belajar mengajar dan aktivitas kegiatan lainnya yang dilakukan secara virtual, baik menggunakan WhatsApp maupun aplikasi Zoom dan yang sejenisnya.
sehingga tidak ada jarak lagi antara ruang dan waktu untuk belajar dimanapun dan kapanpun. Berdasarkan permasalahan di atas, maka dibutuhkan satu lembaga atau komunitas yang bisa membantu dalam belajar Al-Quran. Salah satunya adalah bimbingan tahsin dan tahfiz online Al-Mansur. Kelebihan tahfiz dan tahsin online Al-Mansur dibandingkan dengan lainnya adalah adanya fleksibilitas waktu dan dalam belajar. Ada pelumpukan waktu sesuai tingkatan umur, mudah menyenangkan, tidak terlalu formal, tidak perlu datang ke sekolah, dan biaya tidak perlu mahal dan hasilnya bisa maksimal. Kelebihan lain dari mentahsin dan tahfiz al-masyhur diasuh oleh ustadz-ustadzah yang profesional dalam bidangnya dan bergelut langsung dalam dunia pembelajaran Al-Quran. Sebagai tenaga penunjang juga ada guest ustadz dari luar negeri untuk mengajarkan langsung, setoran hafalan langsung, dan juga penguji hafalan Al-Quran di setiap juznya. Kelemahan dari mentahsin dan tahfiz al-masyhur ini adalah belum teruji kualitas hafalan santri, tingkat kemungkinannya dibandingkan hafalan dengan talaki langsung dengan guru atau dibandingkan dengan santri yang belajar langsung di sekolah. Hal ini menyebabkan masyarakat belum yakin akan kualitas output dari tahsin dan tahfiz online al-masyhur. Peluang dari bimbingan tahsin dan tahfiz online al-masyhur ini cukup besar apabila dikelola dengan profesional dan diajar oleh guru-guru muda yang penuh semangat dan berdedikasi tinggi, para hafiz wa hafizah Quran, para masyayikh, serta biaya yang cukup terjangkau, sehingga memiliki peminat sendiri dari kalangan-kalangan masyarakat yang peduli dengan pembelajaran Al-Quran. Ancaman terbesar dari bimbingan tahsin dan tahfiz online al-masyhur ini adalah apabila outputnya tidak sesuai dengan target yang sudah tentukan. Anak-anak terpengaruh dengan gadget yang salah dalam penggunaannya, atau tanpa pengawasan orang tua di luar jam pembelajaran. Biaya pembelajaran semakin mahal dan pelayanan yang kurang maksimal karena terbatas online dan pertemuan virtual. Dan yang lebih bahaya lagi, tidak terbentuk karakter Qurani atau kepribadian Islami dan tidak terbentuknya akhlak yang mulia. Maka dibutuhkan saran dan efektif dalam pembentukan adab dan akhlak serta pengawasan orang tua yang optimal. Lokasi bimbingan tahsin dan tahfiz online al-masyhur berlokasi di Jalan Raya Belinjuk, RT 1 Dusun 1, Desa Belinjuk, Kecamatan Merawang, Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Hari dan pelaksanaannya kita mulai dari hari Senin hingga hari Ahad ya, jam 3 sampai jam 5. Kemudian ada sesi ya, sesi 1 tadi, kemudian sesi 2 jam 5 sampai jam 6, kemudian sesi 3 ya, sama sesi 4 ya, jam 18 sampai jam 19, kecuali hari libur nasional dan bulan Ramadan. Nah, kira-kira jadwalnya seperti ini. Ada jadwal pagi ya, ini tahsin untuk ummahat, kemudian ada tahfiz for kid, ada juga tahfiz ummahat, ada juga tahsin atau murojaah for kidnya, itu ada pengajarnya. Kira-kira seperti ini untuk jadwalnya, dan ini hanya untuk 10 orang ya, satu kelompok. Jadi kalau misalkan banyak kelompok ya akan semakin bagus lagi. Kemudian selanjutnya konsumennya itu para pelajar sekolah dasar, menengah dan menengah atas, para mahasiswa, para ummahat, dan terbuka untuk umum ya, sesuai dengan kelompok kelas yang dibutuhkan. Kebutuhan RAP-nya uraian 1, paket Zoom 1 tahun 3 juta, papan tulis 1 juta, spidol bookmaker ya 3 pak 300.000, refill spidol bookmaker 6 pak 1.400.000, penghapus papan tulis 1 lusin 120, gaji guru per bulan 4 orang kali 1 tahun 2 juta, sehingga jumlahnya 96 juta. Ada juga laptop 5 juta. Jadi modal awal sekitar 106.860.000. Break-even point dari kegiatan bimbingan tahsin dan tahfiz online al-masyhur ini kurang lebih 1 tahun dengan rincian pemasukan pengeluaran sebagai berikut. Pemasukan selama 1 tahun, biaya pendaftaran 40 anak atau 40 orang 200.000, jumlahnya 8 juta. Kemudian infak bulanan 40 anak kali 300.000 144 juta, di total pemasukan 152 juta. Estimasi laba bulanan dan tahunan. Estimasi laba bulanan dari bimbingan tahsin dan tahfiz al-masyhur ini sebesar 3.761.000. Sedangkan estimasi laba tahun dari usaha bimbingan tahsin dan tahfiz al-masyhur ini sebesar 45.140.000. Pemasukan per tahun, biaya pendaftaran dari 40 anak, kemudian infak bulanan sebesar 152
juta. Dengan pengeluarannya adalah 106.860. Pemasakan tahun kedua ini lebih banyak karena tidak ada investasi awal ya, sehingga pemasukan 152 juta dan juga pengeluarannya adalah 100 juta. Jadi hampir 50-an juta ya keuntungannya dalam 1 tahun. Luar biasa ini. Di luar daripada gaji tenaga pendidik. Manajemen risiko dari usaha ini adalah sepinya peminat. Apabila peserta bimbingan kurang dari target yang ditentukan yaitu 40 peserta, maka pemasukan juga akan berkurang. Apabila pemasukan berkurang, maka BIP akan semakin lama. Kemudian cara menangani risiko antara lain memanfaatkan promosi via media sosial, mengadakan program member, maksudnya peserta bimbingan yang membawa teman, tetangga atau saudaranya akan mendapat potongan SPP. Program diskon 2 anak, maksudnya apabila ada 2 anak kakak beradik mengikuti bimbingan tahsin dan tahfidz online Al-Mansur ini, maka kakaknya akan mendapat potongan SPP. Potongan SPP bagi orang tua yang bayar lunas SPP selama 1 semester di depan. Kesimpulan berdasarkan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa usaha ini layak untuk dikerjakan karena BIP hanya 1 tahun dan tidak memerlukan banyak modal, secara resikonya juga cukup kecil. Untuk logo sudah kita susun ya, itu seakan-akan membentuk gambar TTO ya. Jadi tahfiz tahsin online Al-Mansur. Nah, ini untuk flyernya, nanti kemudian ada narasi-narasi yang di bawahnya, mungkin program-programnya apa, seperti apa. Demikian teman-teman sekalian presentasi kami. Mungkin ada yang bertanya atau yang kurang jelas bisa kita buka dalam ruang diskusi. Terima kasih atas perhatian semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.